Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk penilaian akhir tahun untuk kelas 9 semester genap. Mata pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ilmu pengetahuan sosial. Penilaian akhir tahun ilmu pengetahuan sosial. Nah, adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah diambilkan dari bank soal nasional sehingga keakuratannya bisa sedikit terjamin. Dan ini bisa dipakai untuk seluruh kabupaten, kota maupun se-Indonesia. Bagi adik-adik yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di-subscribe, dan bagi yang menginginkan pembahasan soal lainnya, silahkan cek di playlist yang sudah kakak sediakan, atau cek di channel, silahkan cek di video yang sudah kakak upload. Atau bila mana belum ada, adik-adik juga boleh itu untuk mengirimkan request pembahasan soal. Nanti secepat mungkin maksimal 1-2 hari akan kakak upload materinya. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, marilah kita langsung masuk dan mulai ke dalam pembahasannya. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Sebentar, warnanya saya rubah dulu. Ya, soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional adalah titik-titik. Nah, ketika menemukan soal seperti ini, maka kita harus menganalisanya terlebih dahulu. Yang membedakan ya perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. A. Peraturan perundang-undangan berbeda, peraturan perundang-undangan sama. Ini tidak ya, beda. Karena kalau yang dalam negeri itu seharusnya yang sama. Yang B, dikenai pajak cukai, tidak dikenai pajak cukai, semuanya dikenai pajak cukai. Jadi ini bukan. C. Kualitas barang bervariasi, kualitas barang standar. Untuk yang internasional, mata uang berbeda, mata uang sama. Ini bukan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 itu adalah yang C. Kualitas kalau di dalam negeri itu sangat bervariasi, tetapi kalau perdagangan internasional itu kualitas barang itu standar kayak gitu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah titik-titik. A. Munculnya spesialisasi ekonomi, bukan. Terjadi transfer ilmu, bukan. Kebijakan pemerintah suatu negara, ya, yaitu jawabannya yang C. Karena kebijakan suatu pemerintah suatu negara itu terkadang malah menghambat terjadinya perdagangan internasional, entah itu yang bagian pengekspor ataupun pengimpor. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tujuan diadakannya perdagangan internasional antara lain adalah titik-titik. A. Mendapatkan devisa negara, menguasai negara lain, bukan. Kekayaan negara, bukan. Memperluas wilayah, bukan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Mendapatkan devisa negara ataupun pendapatan tambahan bagi negara tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 4 adik-adik. Berikut ini adalah faktor yang mendorong perdagangan internasional kecuali titik-titik. A. Perbedaan jumlah penduduk, ya, jawabannya adalah yang A. Perbedaan sumber daya alam, bukan. Iklim, bukan. Globalisasi, bukan. Let's move on. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kebijakan pemerintah berupa penetapan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean adalah kebijakan titik-titik. A. Tarif, B. Kuota, C. Subsidi, ataupun D. Dumping. Jawabannya adalah yang A, adalah kebijakan tarif. Nah, soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan ciri perdagangan internasional adalah titik-titik. A. Kualitas barang bervariasi. Kemudian peraturan perundang-undangan sama, ini tidak. Bervariasi itu dalam negeri. Pembeli dan penjual berinteraksi langsung, tidak. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini adalah manfaat dan faktor pendorong dari perdagangan internasional titik-titik. Nah, kalau melihat pernyataan seperti ini, kita baca dulu soalnya. Yang termasuk manfaat perdagangan internasional adalah titik-titik. Manfaat dari perdagangan internasional itu mempercepat alih teknologi, ya. Kemudian mendapatkan devisa, tentu memperluas lapangan kerja. 2, 4, dan 6. Apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pada dasarnya,
Perdagangan internasional muncul dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang berbeda. Negara Thailand penghasil padi, sedangkan negara Arab Saudi penghasil minyak. Faktor yang mendorong kedua negara mengadakan perdagangan internasional disebabkan oleh perbedaan titik-titik. Ya, ini jelas banget ya, yang satu minyak, yang satunya adalah padi. Jadi sumber daya alam yang dimiliki. Jawabannya yang B. Soal nomor 9. Negara X memutuskan membeli produk otomotif dari negara Y karena butuh biaya lebih besar bila harus memproduksi produk otomotif sendiri. Hal tersebut mengindikasikan adanya faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu titik-titik. A. Efisiensi, B. Perbedaan negara, C. Perbedaan teknologi, ataupun D. Perbedaan sumber daya alam. Ini karena ketika memproduksi biaya akan lebih besar ketika memproduksi sendiri, kemudian beli, berarti ada faktor efisiensi. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 10. Manfaat perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas barang adalah titik-titik. A. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Menciptakan spesialis produk unggulan. C. Mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. D. Meningkatkan kegiatan produksi dalam negeri. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini berkaitan tentang meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Berarti harus adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya produknya itu semakin berkualitas dan kuantitasnya semakin besar. Soal nomor 11. Kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan menurunkan biaya produksi dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk dari luar negeri disebut titik A. Dumping, B. Subsidi. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Subsidi. Kita lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, ada pernyataan nih. Berarti pertanyaannya kita baca dulu. Dampak positif perdagangan internasional ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara, ya. Kemudian memperluas pasar, oke. Meningkatkan produktivitas usaha, ya. 1, 4, dan 5. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan tabel di bawah ini, oke. Hal yang perlu dilakukan suatu negara bila membutuhkan barang yang tidak dihasilkan sendiri ditunjukkan oleh nomor. Mendatangkan barang dari luar negeri, ia mengirimkan barang ke luar negeri, ya. Jawabannya 2 dan 3. Sorry. Ini bukan ya, kalau mengirimkan malah nanti kekurangan. Bekerja sama dengan negara lain. 2 dan 4. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 14. Dampak negatif dari adanya perdagangan internasional adalah titik-titik. A. Terjadinya ketergantungan antar negara lain, ya. Jawabannya A. Akhirnya negara yang sering impor itu jadi ketergantungan. Kita lanjut ke soal nomor 15. Untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu, perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, dapat titik-titik. A. Karena ini tentang lapangan kerja, ya, menghemat biaya produksi, bukan menstabilkan harga, memperluas lapangan pekerjaan. Jawabannya yang C. Karena ini terkait dibutuhkan tenaga kerja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 16. Mengapa ekonomi kreatif penting dibangun di Indonesia? Ya, berpotensi menciptakan inovasi dan kreativitas bangsa. Ya, jawabannya yang A. Soal nomor 17. Ada pernyataan. Perhatikan jenis usaha berikut ini. Oke. Periklanan, kuliner, arsitektur, mebel ini ya, mebel, kerajinan, properti. Nah, berdasarkan daftar di atas yang merupakan jenis industri kreatif adalah nomor titik-titik. Periklanan ini ya, kemudian arsitektur ini ya, kerajinan itu iya. 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5 apakah ada? Ada. Jawabannya berarti yang B. Soal nomor 18. Indonesia memiliki 17.500 pulau, 400 suku bangsa yang terdiri dari 740 etnis,
dan memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Berbagai produk budaya seperti wisata Borobudur, batik, songket, wayang, pencaksilat, dan seni budaya lainnya merupakan aset bangsa yang dapat ditunjukkan dan ditawarkan ke negara lain. Berdasarkan hal tersebut, jenis ekonomi kreatif apakah yang potensi dikembangkan di Indonesia? A. Penerbitan kurang seni pertunjukan dan kerajinan. Ya, seperti yang ada di Bali, di situ ada selalu menawarkan kepada para wisatawan pertunjukan-pertunjukan seni barong dan juga berbagai kerajinan produk dari Bali. Soal nomor 19, strategi pemerintah melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif adalah yaitu A. Integrasi swasta, pemerintah, dan masyarakat. Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 20. Sejak kehadirannya beberapa tahun belakang ini, istilah startup menjadi sangat tren, khususnya di kalangan anak muda. Kepopulerannya kian melejit semenjak beberapa startup Indonesia berhasil menyabet gelar unicorn dengan rata-rata usia CEO yang masih terbilang masih muda. Pesatnya pertumbuhan teknologi serta informasi tentunya menjadi salah satu faktor pendorong banyak anak muda Indonesia yang tertarik untuk mendirikan startup. Berikut ini faktor lain yang mendorong anak muda mengembangkan bisnis startup adalah yaitu membangun koneksi yang lebih luas. Jawabannya adalah yang C. Ini kurang, ini kurang, ini kurang. Karena sangat penting bagi para startup muda itu memperluas jaringan dan koneksi untuk mengembangkan lagi bisnisnya. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Nah, untuk soal selanjutnya, soal nomor 21 dan seterusnya akan kakak buatkan video part kedua supaya tidak terlalu banyak video yang waktu untuk satu video kali ini. Baiklah, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Silakan tuliskan request dan juga subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video di selanjutnya. Baiklah, cukup sekian dari kakak-kakak akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.